Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js modal dengan Tailwind CSS. Di mana pada tutorial atau topik pembahasan kali ini, saya akan bahas atau mengatasi masalah re-render children ketika modal dibuka. Untuk Anda mengikuti tutorial terakhir saya, yaitu membuat modal konteks dengan React konteks, maka seharusnya Anda telah melihat permasalahan ini ya, ketika saya menunjukkannya di akhir video tutorial saya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama bisa buka browser Anda. Nanti kita akan mencoba untuk melihatnya. Anda bisa lihat app-nya ini dipanggil di render ulang, semacam di render ulang ya. Oke. Sekarang bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama Anda bisa buka code editor Anda. Kemudian di sini ada modal ya, ada modal. Ini saya akan ubah bentuknya. Jadi di bagian modal ini saya akan buat namanya modal item. Modal item, modal item .csx. Di mana pada modal item ini yang nantinya akan berisi daripada modal ini. Jadi semua yang ada di modal ini saya akan cut dan pindahkan ke modal item. Jadi constant modal item. Oke. Terus tinggal export modal item. Terus apa aja yang diperlukan di sini adalah use effect butuh, kemudian use state butuh, terus apa lagi ya? Ada propsnya kalau nggak salah ya. Propsnya ini. Kita butuh propsnya. Tinggal paste di sini. Dan ya, I think that's it. Nah, sekarang kita telah memiliki modal item. Sekarang bagaimana dengan modal? Untuk yang modal ini kita butuh yang dari provider ini. Jadi kita bisa cut aja semua yang di sini. Isinya yang untuk modal ini kita pastekan di sini. Oke. Terus yang bagian dalamnya ini, modal ini kita tinggal cut aja. Kemudian kita pastekan di return sini. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita telah memiliki open di sini. Di bagian sini kita tinggal pakai panggil yang modal. Nah, kita udah punya modal di sini. Dan kita udah punya modal di sini. Cuma yang jadi pertanyaan, sekarang kita bagaimana cara untuk menggunakan open? Kita buat open seperti biasa. Dengan parameter yang sama kayak yang ini. Tinggal di copy aja. Because I'm lazy. Kita console.log, kita buat open now. Oke. Jika sudah, sekarang kita tinggal kembali ke sini dan kita coba open. Oops. Oke, yes. Tentu saja, karena promise-nya nggak ada ya. Oke. Kita coba ke app dulu dan kita coba komen yang then ini ya. Karena dia untuk saat ini belum nge-return promise. Oke. Kemudian kita bisa kembali dan ya, kita bisa open dan ya open now udah kebuka, udah kepanggil. Langkah selanjutnya bagaimana cara untuk kita nge-trigger modal ini. Jadi kita bisa memanfaatkan ref dari React.js. Oke. Jadi React.js itu kita bisa pakai forward ref ya. Nah, kita bisa cut aja yang bagian sini sampai di bagian sini kita bisa cut aja. Kemudian kita bisa buat di sini namanya forward ref. Oke. Kemudian kita tinggal paste di sini. Seperti ini. Di sini dia kalau forward ref itu oke. Di sini ada props dan ref. Oke. Seperti ini. Cuman kayaknya propsnya ini kita nggak pakai sih. Nah sekarang langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal pakai untuk kayak forward ref itu kita bisa pakai use impressive ref. Imperative handle. Ini dia nih. Kemudian di sini passing ref-nya. Kemudian di sini kita buat function-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa panggil misalnya testing.
Contoh ya, kita buat constant testing, console.log testing. Nah, sekarang kita telah forward ref nih. Kita format ref dari modal ini ke maksudnya untuk forward refnya kita udah forward ya. Tinggal kita gunakan saja di provider sini. Jadi kita tinggal pakai constant ref sama dengan use ref dari React.js. Kemudian refnya itu kita tinggal passing di sini. Ref. Jadi ketika Anda open now Anda console.log ref di sini. Ref yang ini, kemudian Anda kembali ke browser, kemudian Anda reload, kemudian tekan open, Anda akan mendapatkan current seperti ini yang berisi testing. Oke, testing. Testing ini yang Anda forward dari modal sini, yang testing ini. Jadi ketika Anda panggil di sini ref.current.testing, misalnya di sini ref.current.testing, maka harusnya ketika Anda reload, kemudian Anda open, Anda bisa lihat dia panggil dari testing yang modal ini, modal.jsx. Oke. Nah, sekarang setelah Anda mengerti maksud daripada penggunaan forward ref ini, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda replace yang testing ini dengan yang open. Dan sekarang Anda sudah mengerti bahwa di sini kita udah memiliki open yang dapat kita akses dari model provider. Jadi di sini kita tinggal panggil open dengan parameter yang sama yaitu komponen dan model. Karena di sini dia promise, kita bisa langsung return promise seperti ini. Karena di sini dia return promise, maka di sini kita udah bisa pakai yang then ini. Dibuka sini, Anda bisa lihat di sini app-nya ke render ketika Anda open modal, dia nggak mau. What happened? Oke, kenapa dia nggak mau? Ada current.open ya. Terus modal open. Anda open, kemudian kita console.log. Harusnya bisa sih. Open. Modal provider open. Current.open. Oh, sorry. Kayaknya ada yang salah di modalnya sini. Ini kita lupa panggil yang modal item. Oke. Ini harusnya kita pakai import from modal item. Kita bisa pakai modal item yang ini. Oke. Terus ini kita tinggal ganti jadi modal item. Nah, sekarang Anda bisa lihat udah kebuka. Ketika kita open udah kebuka dan Anda bisa lihat di sini app-nya nggak ke-render ya. Oke. Ketika Anda submit 1, 2, 3 dia akan ngedapatin yang user tadi. Anda bisa lihat that receive, update, and change dari upload.jsx. Artinya bahwa sekarang ya telah berguna dan ya berfungsi sebagaimana mestinya. App-nya juga udah nggak ke-render lagi kan Anda bisa lihat cuma 2 kali aja. Oke, ya mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk membuat menghandle render tiler ketika modal dibuka ya. Nah, karena di sini saya telah membahas sendiri penjelasan, maka ya sebelum mengakhiri tutorial ini seperti biasa akan commit ke GitHub. Jadi git add dot harus git commit m add sorry terus git push origin. Oke, mungkin seperti itu. Ya, sebelum mengakhiri tutorial ini saya akan menjelaskan sedikit bahwa di sini Anda bisa lihat ketika kita ingin membuat modal user,
modal user. Nah, seperti ini power user. Kita akan buat seperti ini ya, kita hanya mengisi kontennya dan header-nya ini kita perlu nge-define sendiri seperti ini. Nah, di pembahasan selanjutnya, saya akan bahas bagaimana cara untuk kita membuat sebuah standar modal kita, oke, agar ya seperti, seperti apa namanya, menjadi lebih standar lah ketika Anda ingin membuat user modal atau, kategori modal, Anda hanya perlu menggunakan, pop-up yang telah dibuat untuk komponen standarnya. So, ya, sekarang sampai jumpa di tutorial selanjutnya, di mana saya akan bahas bagaimana cara untuk membuat, komponen pop-up. Good luck.